Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan sebelumnya perkenalkan nama saya Naufal Zudi Saputra dengan NIM 2410404.007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review buku Islam dan Evolusi karya Syuaib Ahmad Malik. Dengan buku ini berjudul Islam dan Evolusi, ditulis oleh Syuaib Ahmad Malik, diterbitkan oleh Rene Islam, halamannya yaitu 516 dengan harga sekitar 130.000. Pencapaian beliau yaitu sebagai asisten profesor ilmu pengetahuan alam di Universitas Zayed Dubai. Penelitian yang beliau pernah alami yaitu penelitian tamu di Universitas St. Mary Twickenham, Inggris. Beliau bergelar doktor di bidang teologi dari Universitas St. Mary Twickenham, Inggris. Pemimpin redaksi untuk seri buku dan ensiklopedia Islam dan Sains yang baru diluncurkan oleh Palgrave. Adapun tujuan buku ini ditulis yaitu sebagai pemahaman menyeluruh mengenai pandangan dunia Islam dalam menyikapi teori evolusi dengan menggunakan lensa teologi Asy'ariyah dan pendekatan metafisik hermeneutik Imam Al-Ghazali. Pada tahun 1058 sampai 111 Masehi, Syuaib dengan nilai mengintegrasikan, interpretasikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi melalui teori evolusi buku ini. Syuaib menunjukkan bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali yang klasik sebagai polemik tentang evolusi modern buku ini berisi tentang pengertian evolusi dari berbagai sisi, menguraikan titik temu sains dan agama klasik, memaparkan sudut pandang agama samawi mengenai evolusi, mengulik teori evolusi dengan paradigma sains, metafisika, dan teologi. Adapun pada buku ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada bagian pertama yaitu membahas konsep evolusi dan kesalahan seputarnya. Selain itu juga menjelaskan tentang pengertian evolusi, membedakan antara genotype, fenotip, dan membahas sejarah teori evolusi serta mengenalkan konsep neo-darwinisme atau sintesis modern. Apa itu neo-darwinisme? Neo-darwinisme merupakan pengembangan dari teori evolusi Charles Darwin. Meskipun teori Charles Darwin mendapatkan berbagai reaksi dari penolakan hingga penerimaan, pada akhirnya menjadi konsep evolusi yang diterima secara luas. Salah satu kritik utama adalah teleologi yang mempertanyakan apakah evolusi memiliki tujuan dan menantang pemahaman tradisional tentang peran Tuhan. Selain itu, relativitas adaptasi menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi dapat berubah tergantung pada kondisi lingkungan, sehingga arah evolusi menjadi tidak pasti. Neolamarckisme muncul sebagai alternatif, berargumen bahwa organisme dapat beradaptasi selama hidup mereka. Proses seleksi alam yang menyebabkan kepunahan banyak spesies juga menimbulkan pertanyaan tentang sifat Tuhan yang Maha Pengasih. Keunikan manusia dan implikasi kognitif dari evolusi juga dipertanyakan, terutama mengenai nilai keyakinan bahwa manusia dianggap sebagai hasil dari proses aksa. Jika evolusi hanya tentang survival of
survival of the fittest, maka moralitas objek bisa kehilangan maknanya. Meskipun ada tantangannya, kemajuan dalam genetika dan penemuan fosil mendukung neo-Darwinisme yang menggabungkan genetika Mendelian dengan teori seleksi alam, menjadikannya penjelasan yang lebih komprehensif tentang evolusi. Pada bagian ini juga membahas tentang bagaimana umat Kristen merespon teori evolusi dan tantangan posisi aliran kreasionisme bumi muda, kreasionisme bumi tua, desain intelijen, dan evolusi teistik, serta menggambarkan perbedaan-perbedaan posisi dari aliran besar. Di antaranya mempunyai kesamaan posisi dengan tradisi Islam, sedangkan yang lainnya tidak. Adapun 3 pokok teori evolusi, yaitu leluhur bersama. Yang dimaksud leluhur bersama yaitu semua makhluk hidup berasal dari satu nenek moyang yang sama. Dan yang kedua yaitu waktu panjang. Pada variasi makhluk hidup yang berevolusi ini memerlukan waktu yang amat panjang. Dan yang terakhir yaitu umur bumi tua, yaitu kehidupan itu muncul diperkirakan sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, sedangkan bumi sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Pada bagian kedua, pada bagian ini membahas semua ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dengan narasi Genesis atau penciptaan, dan menjelaskan berbagai posisi mengenai bagaimana dan kenapa tokoh muslim menerima, menolak, dan akomodatif terkait evolusi, dan bagaimana para pemikir di kubu yang sama mungkin mempunyai kesimpulan yang sama. Klasifikasinya terbagi menjadi 4, yaitu kreasionisme atau bisa disebut dengan penolakan total teori evolusi, pengecualian umat manusia atau bisa dijelaskan semuanya diciptakan melalui evolusi kecuali manusia, serta pengecualian Adam dan Hawa serta semuanya diciptakan melalui proses evolusi. Pada bagian ini menunjukkan bagaimana pembaca dari penulis kontemporer yang keliru karena hanya memiliki sejumlah paragraf dan pernyataan yang dianggap sesuai lalu diambil begitu saja tanpa melihat konteks secara sejarah dan temanya, serta menunjukkan bagaimana karya mereka dilihat dari perspektif The Great Chain of Being dan bukannya evolusi. Pada bagian ketiga, ini menjelaskan bagaimana memperkenalkan perspektif Asy'ariyah di bidang metafisika sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Ghazali. Kerangka pemikiran Al-Ghazali kemudian dibandingkan dengan perkembangan terkini di bidang sains dan agama yang dikenal sebagai Divine Action Project, serta pentingnya mengetahui perbedaan antara Asy'ariyah dan kerangka pemikiran dalam konteks kekinian, menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran itu tidak problematis dalam paradigma Asy'ariyah. Bahkan hanya itu, pada bagian ini juga membahas tentang kerangka metafisika Asy'ariyah pada argumen tentang adanya desain dalam alam semesta atau organisme biologis dianggap sekunder, karena yang paling penting adalah konsep kontingensi yang bahwa segala sesuatu baik yang tampak terdesain, acak, sederhana maupun kompleks sepenuhnya bergantung pada kehendak Allah. Pada bagian ini juga menjelaskan pandangan Al-Ghazali tentang moralitas dalam kaitannya dengan evolusi. Al-Ghazali berpendapat bahwa moralitas tidak bersifat bawaan. Manusia tidak memiliki kode moral yang sudah ada dalam dirinya sejak lahir. Sebaliknya, moralitas merupakan hasil dari proses
sosial yang diperoleh melalui kebiasaan dan interaksi dalam masyarakat. Selain itu, Al-Ghazali mengadopsi teori perintah Tuhan, divine command theory, yang menyatakan bahwa hanya perintah ilahi yang menjadi sumber utama untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Dalam konteks evolusi, moralitas yang berkembang sebagai adaptasi sosial dapat sejalan dengan pandangan Al-Ghazali, karena keduanya menekankan bahwa moralitas dibentuk melalui proses eksternal, bukan kualitas yang inheren dalam diri manusia. Selanjutnya pada bagian keempat. Pada bagian ini memperkenalkan kerangka pemikiran Al-Ghazali di bidang hermeneutika. Mencakup pula pemahamannya tentang keseimbangan antara akal dan iman, hubungan antara sains dan kitab suci, dan bagaimana membedakan ayat literal dan ayat kiasan, serta membahas mengenai hadis, sehingga diketahui bahwa konsep metafisika Al-Ghazali sangat terkait erat dengan hermeneutikanya, yang masih memberi ruang untuk terjadinya mukjizat. Serta itu, pada bagian ini juga mengevaluasi upaya yang telah dilakukan baik kontra maupun pro dengan evolusi yang berdasarkan kitab suci melalui kerangka pemikiran Al-Ghazali. Disimpulkan bahwa pemikiran Al-Ghazali sesuai dengan kreasionisme, pengecualian umat Islam, pengecualian umat manusia, dan pengecualian Nabi Adam. Ayat yang menyebutkan Nabi Adam diciptakan secara ajaib oleh Allah tidak bisa dijangkau, dan pemikiran Al-Ghazali memungkinkan untuk menerima asumsi Nabi Adam diciptakan secara ajaib oleh Allah. Adapun kelemahan buku. Kelemahan buku ini yaitu isi kesimpulan buku ini tidak memberikan jawaban akhir atas permasalahannya. Yang kedua, buku ini sulit didapatkan dalam bentuk e-book atau buku online. Yang ketiga, buku ini mempunyai halaman yang tebal yang dapat menyebabkan pembaca malas untuk membacanya. Yang terakhir, yaitu buku ini membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk dapat memahami hubungan antar bab satu dengan yang lainnya. Yang seterusnya yaitu ada kelebihan pada buku ini. Yang pertama yaitu buku ini tidak mempunyai cover. Buku ini mempunyai cover yang menarik. Yang kedua, buku memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pandangan dunia. Yang terakhir yaitu buku ini cocok dijadikan bahan diskusi mengenai Islam dan sains, khususnya perihal teori evolusi secara berkualitas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah ucap dan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.